Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini kita akan melakukan atau upaya cara memisah tanaman anggrek yang sudah terlalu banyak pada tanaman yang kita tanam di pot tanah liat atau gerabah. Kita bisa lihat seperti ini. Jadi ini adalah tanaman anggrek yang sudah banyak, sehingga memang perlu dipisahkan atau disapih dari pot tersebut. Jadi sampai terlalu besar gitu. Nah, upaya yang harus kita lakukan apa? Jadi upaya yang kita lakukan adalah pertama, tentunya ini harus dipisah jadi dua. Jadi nanti ini akan kita pisah jadi dua, satu akan di pot yang aslinya, satu lagi di pot yang akan kita pindah ini yang kosong ini. Nah, caranya tentunya bagaimana? Nah, seperti ini kan akarnya banyak ini ya, akarnya sampai ini. Nah, tentunya akar-akar itu harus kita potong. Jadi kita potong seperti ini ya. Jadi kita potong semua nih. Oke, kita potongin semua nih. Nah, potong, potong ya, potong sebelah sana ya. Terus ya, bisa kita potong. Nah, habis kita potong semua. Potong. Oke. Ya, oke. Potong semua ya, sudah. Nah, yang ini cukup besar ya. Tadi pagi mau akan hujan di Bogor ini. Nah, setelah dipotong seperti ini kita singkirkan dulu pot yang satunya. Maka ini kita tidurkan ya, kita lepas nih. Kita lepas ya, oke. Ya, ini sudah kembali ke akarnya seperti ini. Akarnya seperti ini. Oke. Ya. Nah, kita pindah dulu. Nah, ini arang-arangnya, ini media yang kita gunakan adalah media arang ya. Jadi bisa menggunakan kompos atau arang, dua cara saja untuk anggrek ini, kompos atau arang. Bukan kompos sebenarnya, tanaman yang belum lapuk lah ya. Nah, kemudian ini kita bagi lagi, kita potong lagi ini kita gunting ini. Gunting pakai gunting stek ini ya, gunting stek. Nah, seperti itu. Oke, sampai bawah ya, sampai bawah. Ya. Nah, coba kita perhatikan. Nah, ini sudah ya, sampai terbelah nih jadi dua. Enggak apa-apa sini ya, gini. Nah, udah. Jadi ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri ya, seperti ini. Masih kurang, potong lagi. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian dibalik. Balik seperti ini. Kita gunting lagi. Kita gunting sampai mendapatkan temu nih, tinggal ini. Jadi terbagi dua nih. Dua ya, seperti ini. Oke. Nah, setelah ini harus kita pisahkan. Bisa menggunakan pisau ya. Jadi kita gunakan pisau, ini kita pisah ya. Ini tajam pisaunya ya, seperti itu. Terus sampai terpisah ya. Sudah terpisah ini dua. Jadi ada dua ini ya, sudah ada dua. Jadi ini yang satu, ini terpisah jadi dua. Ini satu, seperti itu. Oke. Nah, sebelumnya ini ada yang
yang asli ini, yang asli seperti ini. Nggak apa-apa nih, jadi akar-akarnya masih kosong. Ini yang tadi tanaman awal seperti ini. Nah, caranya ini adalah kita taruh di sini, ya, sini. Oke, seperti itu. Ya, ini. Nah, ini kemudian kita kembalikan arangnya. Jadi arang yang ini biarkan setengah kurang lebih. Kita gunakan setengah. Yang nanti yang asli ini tarang yang kita gunakan arang yang sebelahnya nanti. Setengah. Oke, seperti ini. Ya, kemudian kan belum cukup tuh, masih apa namanya? Masih kurang ya, masih kurang. Jadi kita coba ini tanaman. Kalau ini pakai arang kayu ya, ini arang kayu, ini bentuknya masih kayak kayu nih. Nah, kita gunakan, coba sekarang menggunakan arang tempurung kelapa. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi nggak perlu dihancurkan, jadi cukup dibiarkan seperti ini. Nah, ini arang tempurung kelapa. Jadi kita masukkan ke sini. Nah, tempurung kelapa seperti ini. Oke. Terus tambahkan kita arang tempurung kelapa ya, kita gunakan. Ini persis kayak masih tempurung kelapa, masih kelihatan ini tempurung kelapa. Nah, jadi daripada menjadi limbah bisa dijadikan arang, kemudian dijadikan untuk media. Nah, ini. Oke, seperti ini. Oke, ini tanaman belum berbunga ya, jadi belum keluar bunganya. Nanti kita bisa gunakan Davotan 77 atau berapa gitu ya, 76 gitu. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, ini jadi nggak ke center ya. Nah, ini. Jadi ini tanaman yang pertama sudah selesai ini. Jadi seperti ini saja. Dan tidak boleh disiram, tidak boleh disiram terlalu banyak. Artinya kalau mau dikasih siram ya sedikit saja. Karena anggrek ini termasuk pohon epifit yang tidak butuh air banyak. Kalau butuh airnya banyak nanti busuk. Jadi akar ini bisa busuk. Oleh karena itu memang tidak boleh terlalu lembab atau terlalu basah gitu, sehingga si akar anggreknya akan busuk gitu. Nah, seperti ini aja sudah cukup. Disiram sudah 2 hari sekali gitu. Dan ini sudah selesai, kita bisa lihat seperti ini, sudah kuat ini. Nanti akar-akarnya akan tumbuh lagi ya ke mana, ke bawah-bawah ini, ke lubang-lubang ini akan tumbuh, diisi oleh akarnya masuk maksud saya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah cukup ini untuk anggrek yang pertama. Jadi kita punya 2 anggrek sekarang. Nah, ini kan tidak terlalu penuh nih anggreknya jadi tidak terlalu penuh. Nanti dia bisa tidak berebut makanan atau nutrisi. Jadi bagus ini kalau seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini sudah cukup ini. Kita bisa lihat sudah tegak ini. Nah, kita pisah. Nah, ini juga tidak boleh naruhnya di tempat terbuka. Jadi harus tempat yang teduh. Nah, ini jadi di atas ini dilindungi nih, dikasih perlindungan di atasnya. Nah, jadi nggak boleh kena sinar matahari langsung. Jadi sinar matahari cukup pagi hari saja gitu. Jadi ini kalau pagi hari dia akan dapatkan ini sinar matahari seperti itu. Jadi tidak boleh langsung kena sinar matahari. Ya. Nah, ini tanaman yang ini sudah berbunga nih. Sudah berbunga ini ya. Nanti apalagi yang seperti ini nggak boleh dipupuk. Jadi kalau mau dipupuk boleh seperti ini. Ini seminggu sekali saja diberikan pupuknya. Ya, namanya pupuk cair, jadi semprot gitu. Itu pun seminggu sekali. Tidak boleh terlalu banyak pupuk juga.
jadi tidak boleh terlalu banyak air. Jadi penyiraman hanya 2 hari sekali lah, ya, 2 hari sekali. Kalau masih terasakan lembab ya nggak usah disiram lagi gitu ya. Nah, baik, yang berikutnya ini, jadi kita bisa punya tanaman dua anggrek. Dua anggrek ini, tanaman anggrek. Nah, seperti ini. Nah, ini sama. Jadi kita pindah, ini tanamannya seperti ini. Kita ke bawah ya. Ini masih ada ininya. Nah, ini kasih apa namanya tadi? Arangnya kembalikan ya. Yang sebagian arangnya kan kita biarkan memang arang aslinya yang kita pertahankan juga, jangan semua arang diganti gitu. Jadi harus sebagian ada arang asli. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Oke, ini tambahkan arang. Oke, jadi tambahkan arang lagi. Nah, arangnya bukan arang kayu, ini kan arang kayu ya, arang kayu. Jadi arang kayu apa? Dari pohon. Nah, sekarang kita gunakan adalah arang tempurung kelapa seperti ini. Jangan dihancurkan. Jadi arang tempurung karat cukup seperti ini. Jadi tidak boleh dihancurkan arang tempurung. Selesai. Ini kita bisa lihat ya. Ini arang tempurung kelapanya seperti ini. Untuk kita atur ya, kita atur. Jadi si anggrek ini sampai apa namanya bisa berdiri. Jadi arang ini pemberiannya tujuannya pertama untuk sama anggrek ini bisa berdiri kokoh ya. Dan jangan dihancurkan, arangnya jangan dihancurkan, cukup seperti ini ya. Jadi dia tanaman epifit ya, jadi tanaman yang hidup biasanya di pangkal cabang-cabang kayu yang mati gitu biasanya, atau di sela-sela batang pohon, dia biasanya hidup di seperti itu. Jadi memang dia tidak di tanah, jadi jangan dikasih media tanah. Jadi medianya harus ya sesuai dengan ininya, arang ataupun bisa juga daun-daun yang sudah mati bisa aja seperti itu. Seperti ini. Dan tidak boleh disiram terlalu banyak ya. Jadi kalau tempatnya terbuka, memang ada cahaya matahari, kalau ada hujan yang nggak usah disiram, itu 2 hari itu dibiarkan saja gitu, seperti itu. Nah, ini sudah, ini dia akan penyesuaian tentunya dengan media yang baru, karena media baru ini tentunya memang beberapa ada unsur-unsur yang kurang bagus ya, sehingga nanti kita siram tujuannya untuk mencuci sampai keluar airnya. Cukup ini. Nah, udah kokoh, nggak apa-apa nih, nanti kita bisa gunakan ini penyangga atau apa gitu ya, supaya tanaman anggrek ini bisa berdiri kokoh. Boleh aja dikasih penyangga gitu ya, bambu atau apa, atau diikat kalau memang ini dengan di sebelahnya. Nah, ini sudah cukup ini. Nah, kita bisa lihat ini arang-arang ini nanti tanaman ini akan tumbuh akar dari sini, dari lubang-lubang ini akan tumbuh akar gitu ya. Nah, kemudian ini kan arangnya baru ini, dan cenderung arang baru ini memang kurang bagus. Ada beberapa mungkin yang sifatnya kurang baik untuk anggrek ini, karena anggrek tidak boleh juga terlalu berlebihan unsur yang diberikan. Sekarang ini berlebihan. Sekarang ini kita harus siram, jadi disiram ya, seperti ini sampai dia netes itu ya, biarkan airnya netes ke bawah ya. Nah, ini yang hitam-hitam tuh dibuang aja ya, dibuang, karena ini berbahaya nih kalau nah itu warnanya agak hitam ya, jadi dibuang saja itu.
karena kalau terlalu berlebihan akan menyebabkan keracunan bagi anggrek. Jadi dibuang saja, terus buang sampai yang hitam-hitamnya habis ya, yang hitam-hitam habis ya. Terus ya, jadi jangan langsung dibiarkan ya, nanti dibuang. Oke, seperti ini sampai bening. Ya, masih ada tuh ya hitam-hitam. Nah, itu masih hitam-hitam. Terus itu buang, terus siram sampai habis ini si apa yang arang-arangnya itu sampai habis. Kalau masih keluar yang hitam-hitam, terus sampai habis. Jadi unsur-unsur tadi nanti tidak meracuni anggrek. Anggrek. Ada angin ya. Nah, udah. Nah, kan udah kurang nih, udah habis ya. Ini sudah. Yang satu belum kan tadi? Yang satu belum ini. Ini juga sama ini. Kalau yang lama nggak apa-apa nih, seperti ini kan arang yang lama ini. Arang yang lama bagus ini karena sudah tidak begitu mengandung yang berbahaya gitu. Tapi yang baru-baru ini arang-arang baru nih banyak unsur-unsur yang memang kadang-kadang tidak cocok buat anggrek ini karena terlalu berlebih tadi unsur-unsur apa yang sifat logam. Biasanya unsur-unsur logamnya terlalu berlebih dan ini tidak baik untuk anggrek, sehingga harus kita buang. Caranya disiram saja, siram terus. Oke ya, terus sama yang tadi ya, sampai kita lihat, perhatikan tuh masih banyak yang hitam-hitam, masih banyak. Buang saja terus sampai habis ya. Tuh masih, nah hitamnya masih ada tuh. Tambah lagi. Nah itu karena logam-logam, unsur-unsur logam yang kalau berlebihan juga tidak baik untuk anggrek ini. Oke, terus jadi penyiraman anggrek nggak boleh sembarangan ya, jadi tidak tiap hari karena nanti busuk si ininya, umbinya. Jalan harus begini, agak ronggang gitu si ininya, celah-celahnya banyak gitu. Nah, tidak boleh terlalu padat tanahnya, jadi harus ada ruang yang untuk dia bisa bernapas gitu, akarnya ya. Nah, sampai kita dapatkan airnya bening, tidak keluar. Ini masih ada ya, masih ada. Siram lagi terus. Oke. Nah sudah sih, tuh kan sudah mulai habis ya. Jadi unsur-unsur yang logamnya tadi sudah mulai hilang. Anggrek tidak suka yang terlalu berlebihan ya, pupuk yang berlebihan ini tidak suka deh. Oke, sudah habis ini ya, sudah habis, kita bisa lihat tuh, tinggal dikit saja, emang ada masih. Kita siram lagi sekali lagi sih. Nah sudah ini. Nah kalau sudah seperti ini maka tidak boleh disiram, besok tidak boleh disiram. Kalau mau disiram nanti 2 hari ke depan, jadi 2 hari sekali saja nyiramnya. Ini sudah, jadi sudah selesai ini. Ini pakai media arang, jadi nanam dengan media arang. Nah kita sudah punya 2 anggrek sekarang. Ini satu lagi. Nah gitu. Jadi kalau kita beli anggrek 2, anggrek 1 yang besar kita bisa bagi 2 seperti ini. Ya, seperti ini. Ini udah bagus ini medianya, lembab dan harus lembab nih, si akar-akarnya si arangnya ini tidak kering, yang bagus tuh lembab. Oke, itu cara pemisahan bunga anggrek supaya tambah baik nanti bunganya dan juga menambah jumlah bunga anggrek yang kita punya. Sekarang kita punya 2 pot dari 1 pot. Terima kasih, salam sehat selalu.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.